Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang fungsi limit aljabar. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sarwah Putri Tanya, kemudian ada Lailim Widatu Zakih, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Isyam. Adapun apa yang akan kita pelajari pada presentasi kali ini, ada sedikit sejarah tentang limit, kemudian pengertian dari limit itu sendiri dan bagaimana cara kita menyelesaikannya, dan yang terakhir akan ada sifat-sifat limit. Oke, kita mulai dengan sedikit sejarah tentang limit. Limit yang merupakan konsep dasar dari kalkulus ditemukan pertama kali pada saat abad ketiga sebelum Masehi oleh Archimedes dari Syracuse. Dia menggunakan limit untuk mengukur volume bola. Kemudian pada tahun 1821, Augustin Louis Cauchy membahas limit di salah satu karyanya di Cours d'Analyse. Cauchy telah mengemukakan intisari dari gagasan tersebut walaupun tidak secara sistematis. Presentasi yang ketat terhadap khalayak ramai pertama kali diajukan oleh Carl Theodor Wilhelm Weierstrass pada dasawarsa 1850-an dan 1860-an, dan sejak itu telah menjadi metode baku untuk menerangkan limit. Sedangkan notasi yang sering kita ketahui untuk menyatakan lim, yang di lim, x something, diperkenalkan oleh Godfrey Harold Hardy dalam bukunya A Course of Pure Mathematics pada tahun 1908. Nah, untuk definisi limit itu sendiri, limit itu apa sih gitu? Dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus dan cabang lainnya dari analisis matematika untuk mencari turunan dan kekontinuan. Oke, agar lebih mudah saya berikan contoh, bisa kalian lihat di video ada fungsi tersebut. Jika kita menyelesaikan fungsi tersebut dengan cara substitusi, nilai dari F2 tidak akan terdefinisi, tidak bakal ditemukan. Kayak misal X kuadrat 2 berarti 4 kurang 4 per 2 min 2, berarti 0 per 0, tidak ditemukan kan. Nah, bagaimana kalau kita mengganti nilai 2 tersebut menjadi angka yang mendekati 2 gitu. Nih misalnya kita cari angka yang paling dekat dengan 2, 1,9 misal, dan ternyata ketika kita ganti angka 2 tersebut dengan 1,9, keluar hasilnya tuh 3,9. Nah, angka 3,9 ini deket banget kan ya sama angka 4 gitu. Kita simpan dulu. Kita lanjut coba deh cari angka yang lebih deket lagi gitu dengan angka 2, 1,99 misal. Dan ternyata ketika kita masukkan 1,99 ke fungsi tersebut, keluar hasilnya 3,99 gitu. Hasilnya lebih deket lagi dengan angka 4 gitu. Dan dari dua penyelesaian di video, kalian bisa simpulkan kalau semakin dekat angka yang kita masukkan dengan 2, maka hasil yang keluar akan semakin dekat dengan 4 gitu. Jadi bisa kita tuliskan ya dengan penulisan limit yang sering kita temui. Jadi limit X mendekati 2, angka yang kita masukkan mendekati 2 dari fungsi tersebut, hasilnya akan mendekati dengan 4 gitu. Nah, itu tadi sedikit gambaran singkat tentang apa itu limit ya, dan kalaupun nggak paham, nggak apa-apa, kalem, karena di sini teman saya bakal menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan limit gitu. Nah, ketika limit itu mendekati suatu nilai, suatu bilangan, bukan tak hingga ya, karena nanti bakal ada limit mendekati tak hingga. Ketika limit mendekati suatu bilangan, kelompok kami akan mempresentasikan 3 cara buat menyelesaikan limit tersebut gitu. Oke, lanjut ke teman saya. Yang pertama, substitusi. Misalkan, fungsi f terdefinisi di setiap nilai x bilangan real. Nilai limit fungsinya sama dengan nilai fungsinya. Untuk memperoleh nilai limitnya, bisa mensubstitusikan secara langsung ke dalam fungsi tersebut. Contoh, tentukan nilai limit fungsi dari limit x menuju 2. 2x dikurangi 7. Jawab, fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 7, terdefinisi di setiap nilai x. Limit x menuju 2, 2x dikurangi 7 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 7 sama dengan min 3. Selanjutnya, faktorisasi. Jika limit suatu fungsi dikerjakan dengan cara substitusi menghasilkan nilai, berarti kita harus menggunakan cara lain, misalnya pemfaktoran. Misalkan limit fungsi
fx per hx didekati x menuju A menghasilkan 0 per 0, sehingga fungsi gx dan fx pasti mempunyai faktor x dikurangi A. Oleh karena itu, harus menghilangkan faktor-faktor yang sama dari gx dan fx terlebih dahulu. Misalkan fx sama dengan x dikurangi A gx per x dikurangi A hx. Dengan demikian, limit x menuju A, x dikurangi A gx per x dikurangi A hx sama dengan limit x menuju A gx per bx sama dengan gx per hx. Jika ternyata gx per hx sama dengan 0 per 0, maka cari faktor-faktor gx dan hx sama. Kerjakan dengan cara serupa. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan dengan cara pemfaktoran, ingat kembali bentuk aljabar berikut. Kemudian, untuk contoh pemfaktoran, tentukan nilai limit fungsi limit x menuju 4 x pangkat 2 dikurangi 16 per x dikurangi 4. Jawab, limit x menuju 4 x pangkat 2 dikurangi 16 per x dikurangi 4 sama dengan limit x menuju 4 x dikurangi 4 x ditambah 4 per x dikurangi 4 sama dengan limit x menuju 4 x ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya, faktor sekawan. Limit fungsi yang akan kita tentukan nilainya dengan faktor sekawan biasanya mengandung tanda akar. Beberapa bentuk faktor sekawan yang sering dipakai dalam menentukan nilai limit fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, mohon maaf, ada kesalahan ketik. X dikurangi A, faktor sekawan dari X ditambah A dan sebaliknya. Selanjutnya, akar X dikurangi A, faktor sekawan dari akar X ditambah A dan sebaliknya. Kemudian, akar X dikurangi akar Y, faktor sekawan dari akar X ditambah akar Y dan sebaliknya. Dan yang terakhir, akar fx dikurangi A, faktor sekawan dari akar fx ditambah A dan sebaliknya. Selain akar pangkat 2 atau akar kuadrat, ada pula bentuk akar pangkat 3 dari suatu fungsi seperti 3 akar x ditambah 1 per y dan x dikurangi 8 per 3 akar x dikurangi 2. Tentu masih ingat bahwa x dikurangi y, x pangkat 2 ditambah xy ditambah y pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3. Bentuk ini dapat digunakan untuk menentukan nilai limit suatu fungsi yang mempunyai bentuk akar pangkat 3. Contohnya, tentukan nilai limit fungsi dari limit x menuju 1. Akar x dikurangi akar 2x dikurangi 1 per x
dikurangi 1 sama dengan limit X menuju 1 akar X dikurangi akar 2X dikurangi 1 per X dikurangi 1 sama dengan limit X menuju 1 akar X dikurangi akar 2X dikurangi 1 per X dikurangi 1 dikali akar X ditambah akar 2X dikurangi 1 per akar X ditambah akar 2X dikurangi 1 sama dengan limit X menuju 1 akar X pangkat 2 dikurangi akar 2X dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan limit X menuju 1 X dikurangi 2X dikurangi 1 per X dikurangi 1 akar X ditambah akar 2X dikurangi 1 sama dengan limit X menuju 1 min X dikurangi 1 per X dikurangi 1 akar X ditambah akar 2X dikurangi 1 sama dengan limit X menuju 1 min 1 per akar X ditambah akar 2X dikurangi 1 sama dengan limit X menuju 1 min 1 per 1 ditambah 1 sama dengan min 1 per 2. Contoh selanjutnya, tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit X menuju 1 X pangkat 9 dikurangi 1 per X dikurangi 1. Jawab sama dengan limit X menuju 1 X pangkat 9 dikurangi 1 per X dikurangi 1 sama dengan limit X menuju 1 X dikurangi 1 X pangkat 8 ditambah X pangkat 7 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 sama dengan limit X menuju 1 X dikurangi 1 X pangkat 8 ditambah X pangkat 7 ditambah X pangkat 6 ditambah X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sama dengan 9. Menentukan limit fungsi di titik tak hingga. Sebelum mempelajari limit fungsi di titik tak hingga, perlu kita ketahui lambang tak hingga merupakan lambang yang menyatakan suatu bilangan yang sangat besar, bukan notasi suatu bilangan. Dapat kita lihat seperti di tabel di atas, tampak bahwa makin besar pembaginya, nilai 1 per X menjadi makin kecil mendekati 0. Hal ini dapat ditulis untuk X menuju tak hingga, nilai 1 per X menuju 0. Dengan demikian, mudah bagi kita untuk mengatakan limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. Pada pembahasan kali ini, akan mempelajari bentuk limit yang apabila dikerjakan dengan substitusi diperoleh tak hingga per tak hingga, yaitu nilai limit X menuju tak hingga Fx per Gx. Seperti yang kita ketahui bahwa limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0.
limit fungsi limit x menuju tak hingga fx per gx dengan fx dan gx fungsi pangkat dikerjakan atas dasar limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0. Misalkan pangkat tertinggi dari variabel fx dan gx adalah m, maka variabel berpangkat tertinggi adalah x pangkat m. Nilai limitnya dapat ditentukan sebagai berikut. Seperti contohnya yang dapat kita lihat pada slide berikut ini. Limit bentuk fx per gx untuk x menuju tak hingga dapat dikerjakan dengan cepat. Jika limit x menuju c, fx sama dengan 0, dan limit x menuju c, gx sama dengan 0, maka limit x menuju c, fx per gx sama dengan 0. Jika limit x menuju c fx sama dengan a lebih besar dari 0 dan limit x menuju c gx sama dengan 0, maka limit x menuju c fx per gx sama dengan positif tak hingga. Jika limit x menuju c fx sama dengan a lebih kecil dari 0 dan limit x menuju c gx sama dengan 0, maka limit x menuju c fx per gx sama dengan negatif tak hingga. Dengan demikian, untuk menentukan nilai limit untuk fx sama dengan ax pangkat m ditambah bx pangkat m-1 ditambah dan seterusnya ditambah a0 dan gx sama dengan px pangkat n ditambah gx pangkat n-1 ditambah dan seterusnya ditambah b0 berlaku rumus berikut. Contohnya bisa kita lihat pada slide yang berikut ini. Limit tak hingga bentuk akar. Perhatikan limit x menuju tak hingga buka kurung akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar ax kuadrat ditambah px ditambah q tutup kurung dengan menggunakan perkalian sekawan diperoleh sebagai berikut. Jika perhitungan di atas diteruskan akan diperoleh rumus limit x menuju tak hingga buka kurung akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar ax kuadrat ditambah px ditambah q tutup kurung sama dengan b min p per 2 akar a. Oke, biar gampang kita langsung aplikasikan ke soal. Misal ada limit x mendekati tak hingga dari x dikurangi 2 dikurangi 3x kuadrat akar dari 3x kuadrat tambah 5x tambah 2 gitu. Jadi cara yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita ubah bentuk dari limit tersebut menjadi bentuk yang di slide sebelumnya ya. Bisa kalian backward dulu beberapa detik sebelumnya, kalian lihat bentuk dari rumus tersebut. Kemudian gampang deh, tinggal masukkan angka-angka yang ada di rumus tersebut dan akan ketemu nilai dari limit x mendekati tak hingga adalah 1/2 gitu. Bisa kalian backward dulu beberapa detik, bisa kalian amati satu-satu biar lebih jelas. Misalnya ini ada contoh lagi, seorang pasien disuntik suatu obat tertentu gitu. Setelah suntikan, konsentrasi obat dalam otot bervariasi sesuai dengan fungsi waktu f of t gitu kan. Misalkan t diukur dalam jam dan ft sama dengan t per akar dari t kuadrat plus 1, konsentrasi obat saat t mendekati tak hingga adalah, kemudian penyelesaiannya bisa kalian lihat limit dari t mendekati tak hingga dari t per akar t kuadrat plus 1 dan menggunakan cara yang kita gunakan tadi bakal ketemu satu persatu dan jawaban dari limit t yang mendekati tak hingga dari fungsi tersebut adalah 1. Dan satu contoh lagi, seorang pengusaha ayam geprek menjual dagangannya sebanyak M porsi dan akan memperoleh laba yang dapat dinyatakan dengan fungsi sebesar Fm sama dengan 15M pangkat 2 dikurangi 3M ditambah 1 dibagi akar 4M pangkat 2 ditambah 2M pangkat 2 ditambah 1 juta rupiah. Laba yang ia dapatkan jika porsi yang terjual jumlahnya sangat banyak. Penyelesaian bisa dilihat sebagai berikut. Untuk
menguji kefahaman Anda bisa mencoba beberapa soal yang ada di video berikut ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kasih pertanyaan mohon jangan menyusahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.